Saudara semua yang beta kasihi, beta berdoa dan terus berharap kepada Tuhan, katorang semua pun hidup Tuhan pelihara, Tuhan jaga, supaya melewati berbagai-bagai ujian, cobaan, tantangan, kesulitan dalam hidup ini, katong selalu tetap beriman dan bersandar kepada Tuhan. Beta merenungkan Keluaran pasal 15 ayat 25. Situ dikatakan, Keluaran 15 ayat 25, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara, di tempat kepahitan atau dalam bahasa asli itu namanya Mara. Di tempat yang namanya Mara, karena air di situ pahit, maka tempat itu dinamakan Mara. Maka beta berkata, di tempat kepahitan atau Mara tadi, air berubah menjadi manis. Bahasa Ibrani untuk manis itu matak. Matak yang berarti manis atau menggembirakan. Saudaraku, begitulah cara Tuhan mendidik umat Israel. Begitulah cara Tuhan mendidik umat pilihannya. Dan bahwa Dia adalah Allah yang dapat membuat Mara menjadi matak, membuat yang pahit menjadi yang manis. Hanya Tuhan yang dapat membuat apa yang tidak bisa dinikmati menjadi sesuatu yang menggembirakan dan bisa dinikmati. Ini akan terjadi apabila umat Tuhan sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, memasang telinga kepada perintah-perintah Tuhan dan mengikuti segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara, tadi kita membaca ayat 25, tetapi ayat 26 disambung dengan kalimat yang bagus sekali. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, Tuhan, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Saudara, di tempat yang pahit sekalipun, jika ada Tuhan bersama kita, Ia dapat mengubah yang pahit menjadi manis. Di tempat yang paling sulit sekalipun, jika ada Tuhan bersama kita, Ia dapat memberi kekuatan kepada kita untuk melewati semua kesulitan yang kita hadapi. Di tempat yang paling membuat kita menderita pun, jika ada Tuhan bersama kita, sukacita tersedia bagi kita. Nah, saudara, pastikan Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan setiap kita di langkah-langkah kehidupan kita. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun menurut perhitungan manusia sudah tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan sangatlah mungkin. Sebab ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, percayalah bahwa tidak ada masalah atau pergumulan hidup yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Saudara, jangan kita mudah putus asa dan lari dari kenyataan. Jangan kita melakukan hal-hal bodoh dalam hidup kita dengan berlari dari kenyataan-kenyataan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, yang Tuhan mau adalah, yang Tuhan rindukan adalah ketika kita mendapatkan persoalan, ketika kita mendapatkan permasalahan dalam hidup kita, tetaplah berdoa, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah menggantungkan harap kepada Tuhan. Lihat Musa, saudaraku,
Ketika bangsa Israel bersungut-sungut karena mereka ada di Mara dan tidak mendapatkan air. Selama 3 hari perjalanan mereka tidak mendapatkan air. Dan ketika ada di Mara mereka mendapatkan air yang pahit. Saudara, Musa mendengar persungutan Israel itu, dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia percaya bahwa ketika Tuhan menuntut umatnya ke tempat itu, Tuhan sanggup melakukan perkara yang mustahil. Ya, melakukan perkara yang di hadapan, di pikiran manusia itu tidak mungkin bisa dilakukan. Dan bukti ketika Tuhan berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan kuasanya, memberikan sepotong kayu kepada Musa, dan Musa melemparkan potongan kayu itu ke dalam air. Seketika itu juga air yang pahit itu berubah menjadi manis. Saudaraku, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah bagaimana kita tetap tunduk, taat, dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, ikuti arahan dan perintah yang dari Tuhan. Hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saudara, ketika kita melakukan semua yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, kita tunduk, percaya, taat kepada Tuhan, maka saudaraku, pada saat kita berseru di tengah-tengah kepahitan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan yang pahit yang kita rasakan, yang berat yang kita pikul di dalam beban hidup kita itu, berubah menjadi manis, dan beban kita itu ringan adanya karena Tuhanlah yang bersama-sama dengan kita. Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita dalam kesulitan dan tantangan hidup ini, supaya kita belajar untuk terus bersandar, bergantung kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.